Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Silakan kalian simak dengan baik-baik video pembelajaran yang Bapak berikan. Materi ini Bapak berikan untuk minggu ini, ya. Untuk pembahasan pada pagi hari ini, materi yang Bapak akan bahas itu ada dua, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Baik, sebelum ke materi tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, ya, kita harus mengetahui dulu bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, ya. Nah, apa sih sebenarnya konsep pemisah atau pembagian kekuasaan itu, ya? Nah, dalam sebuah praktik ketatanegaraan itu tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Maksud dari otoriter ini adalah sewenang-wenang, ya. Makanya dalam praktik ketatanegaraan tidak jarang kekuasaan ini dipusatkan pada satu orang saja, itu harus dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Oke. Nah, bagaimana konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Oke. Di sini Bapak mengambil satu teori dari Kusnardi dan Ibrahim. Dia mengatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power itu merupakan istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Nah, pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Contoh yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Nah, kenapa Pak Amerika Serikat menggunakan ini? Seperti kita tahu, Amerika dibagi menjadi beberapa negara bagian. Nah, maksud dari negara bagian ini adalah dia memisahkan kekuasaan negara-negara menjadi terpisah, ya. Baik bagian mengenai organ maupun fungsinya itu pasti terpisah, ya. Ini contohnya. Nah, sedangkan pembagian kekuasaan itu berarti dibagi dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan, ya. Nah, negara yang menganut mekanisme ini banyak sekali, termasuk Indonesia, ya. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya. Oke, baik, langsung ke pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, yang dimaksud pembagian kekuasaan secara horizontal itu pembagian kekuasaan yang menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Artinya di situ di lembaga tertentu itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada 3 jenis kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu menjadi 6 kekuasaan negara. Jadi dibagi menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama ada kekuasaan konstitusi. Nah, kekuasaan konstitusi ini kekuasaan yang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, ya, untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Ini siapa yang menjalankannya? Yang menjalankannya adalah MPR sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, selanjutnya ada kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan, ya. Nah, siapa pemegang kekuasaan ini? Pemegang kekuasaan ini adalah presiden sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.
ya. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini adalah tugasnya untuk membentuk undang-undang, ya. Nah, siapa kekuasaan yang dipegang? Yaitu adalah DPR, ya. Sebagaimana ada atau sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ya. Nah, selanjutnya ada kekuasaan yudikatif, ya, atau yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman itu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ya. Siapa lembaga yang memiliki kekuasaan ini? Yaitu MA dan MK sesuai Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, ya. Oke, yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, ya. Lalu siapa yang memegang kekuasaannya? Yaitu BPK. BPK itu Badan Pengawas atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagaimana ditegaskan sesuai Undang-Undang 1945 pasal 23E ayat 1 yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang terakhir ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah, ya. Siapa yang menjalankan atau yang memiliki kekuasaan moneter? Yaitu BI atau Bank Indonesia sesuai Undang-Undang 1945 pasal 23D yang berbunyi, negara memiliki satu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan, ya. Pada tingkat pemerintahan daerah, ya, itu berlangsung ada beberapa lembaga-lembaga daerah. Seperti di bawah ini ada lembaga-lembaga daerah, yaitu ada kepala daerah dan wakil. Kemudian ada DPRD. Kemudian di tingkat pemerintah provinsi ada gubernur dan wakil gubernur. Kemudian ada DPRD provinsi. Lalu ada pemerintah kabupaten atau kota, yaitu yang memiliki kekuasaan itu bupati, wakil bupati, kemudian wali kota untuk di wilayah kota, dan DPRD kabupaten atau kota, ya. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat daerah. Menurut apa? Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang atau yang biasa kita sebut dengan otonomi, mempunyai otonomi daerahnya masing-masing, ya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, ya. Nah, menurut pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, ya. Nah, di sini ada kewenangan pemerintah pusat, ya, yaitu kewenangan yang berkaitan apa yang tidak boleh dilakukan oleh daerah, yang dirubah, yang hanya peraturan itu hanya ada di pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal, ya. Nah,
Itu beberapa kewenangan yang daerah yang tidak bisa atau harus terpusat di pemerintah pusat ya, seperti itu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi tentang pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Nah, sekarang kalian lakukan tugas ya. Tugas. Yang pertama, lakukan identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel di bawah ini ya. Nah, jika sudah selesai, kalian fotokan hasilnya dan kirim hasilnya ke WA Bapak atau ke email yang sudah tertera di layar monitor ya. Yang pertama ada MPR. Nah, dasar hukum dari MPR itu apa? Undang-undangnya ayat berapa? Undang-undang berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Tugas dan wewenangnya seperti apa? Kemudian DPR, DPD, Presiden, MA, MK, MY, dan BPK. Nah, ini kalian cari dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya apa? Kemudian cari juga tugas dan wewenangnya ya. Kalau sudah selesai, silahkan kirimkan hasilnya ke WA ataupun ke email Bapak ya. Dikumpulkan sampai dengan minggu depan ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak sampaikan ya, dan juga kalian memang kalau memang belum paham atau tidak apa namanya tidak belum memahami materi ini, silakan kalian bisa tanyakan ke Bapak melalui WA dan ataupun nanti jangan lupa tugasnya untuk minggu depan ya. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.